Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik, kita akan belajar kembali tentang kitab Umdatul Mar'ah. Boleh dibuka ibu-ibu, silakan. Yang belum ada kitabnya boleh berbarengan. Alhamdulillah Bunda Najmi hadir. Saya atau barangkali saya lupa ya. Ini aja saya sampaikan dulu. Alhamdulillah. Kemarin saya pulang dari sini diskusi sama suami untuk kayaknya Bunda Najmi tanya ini ya, yang takziah ke non muslim ya. Ya. Ini mohon untuk diperhatikan ibu-ibu. Ya. Saya merevisi jawaban saya. Jadi gini, ketika saya sudah diskusi sama suami, kata suami begini Bunda Najmi, kalau misalnya kita hanya datang saja tanpa menyolatkan, ya bagaimana menyolatkan, udah beda agama ya. Tanpa mendoakan, hanya datang saja itu tidak apa-apa, kata beliau. Tapi dengan syarat tadi tidak mendoakan dan tidak menyolatkan. Datang saja tidak apa-apa karena itu ada manfaat di situ. Ya, ada manfaat di situ dan kita di negara Indonesia ini memang biasanya kalau ada yang meninggal dunia itu saling datang, ya. Tapi tidak mendoakan dan tidak menyolatkan. Wallahu ta'ala alam. Begitu nggih? Alhamdulillah sudah saya sampaikan. Baik, hadis keberapa ibu-ibu? Wah, semangat. Monggo, silakan dibantu. Baik, umatnya yang dirahmati Allah, kita akan baca sama-sama halaman 150, hadis ke-80. 1, 2, 3. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. War rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala wa hasibatu an qad qala war rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Masya Allah, jazakunallahu khaira wa barakallahu fi kunna jami'an. Baik, di sini ibu-ibu, hadis ini dibawakan oleh Ibnu Umar. An Ibnu Umar. Karena ada an jadi an ibni, dia majrur. Majrur dengan apa? Dengan harful jar. Apa itu harful jarnya? An. Ya, an ibni. Baik. Dan kalau jar majrur berarti harokatnya kasroh. Ya. An ibni Umar radhiyallahu anhu qala. Siapa nama Ibnu Umar? Ibu-ibu yang belakang. Siapa namanya? Abdullah. Abdullah adalah nama Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar ini adalah anak yang terkenal dengan kecerdasannya. Masya Allah. Jadi memang Masya Allah ya ibu-ibu, buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Umar juga cerdas. Umar itu di samping terkenal seorang pemberani, beliau juga terkenal orang yang cerdas. Masya Allah. Hampir semua Khalifatul Rasyidin, Khulafaur Rasyidin, baik itu Abu Bakar maupun Umar maupun Ali maupun Utsman bin Affan radhiyallahu anhum jami'an, mereka semua orang-orang cerdas. Dan tidak mungkin Allah memilih mereka menjadi seorang pemimpin kecuali mereka memiliki kecerdasan. Bayangkan Bu, yang namanya pemimpin itu berat. Yang namanya pemimpin itu amanah yang kelak
dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau punya anak, ibu-ibu jangan doakan jadi presiden. Berat. Ya. Kan kalau dulu tuh masih ingat enggak? Anak laki-laki cita-citanya mau jadi apa? Presiden, polisi, dokter. Wah, itu profesi andalan. Ada nggak dulu mau jadi YouTuber? Ada nggak? Nggak ada ya. Ada nggak dulu anak-anak kecil perempuan mau jadi apa, nak? Ibu rumah tangga gitu. Saya kemarin menemukan anak di tempat kami itu anak TK, nggak tahu siapa yang ngajarin, ibunya mungkin ya. Iya, mau jadi apa, nak? Mau jadi wanita solihah. Masya Allah, betul. Cita-citanya mau jadi wanita solihah. Dan itu kan kayaknya dulu tuh sebuah hal yang asing gitu ya. Saya yakin ibunya tuh yang ngajarin. Masya Allah, mau jadi wanita salihah. Ya Allah. Dan kita tahu yang namanya wanita salihah itu sebaik-baik perhiasan. Dokter kalah gitu ya. Apalagi polwan kalah ya. Dan yang paling baik di mata Allah adalah wanita salihah. Jadi Ibnu Umar ini adalah sosok yang Masya Allah, beliau cerdas, juga beliau termasuk anak yang kadang diajak oleh Umar bin Khattab ke majlisnya orang-orang dewasa. Masya Allah. Dan Abdullah bin Umar ini terkenal seorang yang sangat cinta dengan Rasulullah SAW. Buktinya apa? Apa yang diperbuat oleh Rasulullah itu ditiru sama beliau. Masya Allah. Dan ini rasa cinta kita kepada Rasulullah ya, bisa dibuktikan dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW bisa dibuktikan dengan banyak bersolawat. Rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dibuktikan dengan menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membuat hal-hal yang baru di dalam agama ini. Karena semuanya sudah dipantau, sudah dipandu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya di dalam kehidupan ibu sebenarnya ya, Islam itu adalah agama yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu agama yang mudah. Kita tidak usah mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak diajarkan, cukup follow saja. Nah, bagaimana cara kita memfollow Rasulullah? Belajar ilmu agama. Dengan belajar ilmu agama, kita diberikan ilmu oleh Allah, tahu oh ini yang diajarkan oleh Rasulullah, oh ini yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Dan orang-orang yang dia senantiasa berada di dalam jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, maka esok pada hari kiamat ia berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ia berhak meminum dari telaga Nabi kita Muhammad SAW. Ia berhak kelak berjumpa dengan kekasih kita Rasulullah SAW. Jadi kadang ya Bu, kalau Ibnu Umar kan beliau terkenal peniru ulung. Siapa yang ditiru? Rasulullah SAW. Dan untuk meniru Rasulullah dalam kehidupan kita tuh butuh perjuangan. Kita nih sekarang di zaman yang penuh dengan fitnah, rasanya ajaran murni, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu terasa asing. Apa kata Rasulullah SAW? Bada'al Islamu gharib. Islam itu muncul dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali kepada keterasingannya. Subhanallah. Maka beruntunglah, fatuba lil ghuraba, kata Rasulullah. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang terasing. Jadi kalau kita nih hari ini nih Bu, pengen menjalankan syariat Rasulullah SAW, kadang kita diolok-olok, kadang kita nyinyirin, kadang kita dijauhi dari teman-teman. Sabar. Dulu Rasulullah juga begitu. Ketika beliau membawa sesuatu yang datang dari Allah, wahyu, maka tidak semua penduduk kota Mekah menerima Rasulullah SAW, menerima ajaran yang dibawa oleh beliau. Tapi beliau sabar. Ujian terberat adalah ujian para nabi. Kalaulah hari ini kita mendapati diri kita ada yang nyinyirin, ada yang tidak suka karena kita menjalankan sebuah syariat, maka bersabarlah. Surga itu sudah semakin dekat. Kematian tidak akan pernah tahu kapan waktunya. Orang-orang yang ia istiqomah di jalan yang benar, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan dalam sakaratul mautnya. Allah akan mudahkan baginya untuk mendapatkan husnul khatimah. Sebaliknya, orang-orang yang dia tidak sabar dalam meniti jalan kebenaran, dia lebih memilih syahwatnya, dia lebih memilih dunianya, dia lebih memilih bermaksiat kepada Allah, maka orang-orang yang seperti ini dia jauh dari Allah.
dan takutlah bahwa kelak ketika Allah mewafatkan ia dalam keadaan husnul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, kita kembali kepada Ibnu Umar. Nah, Abdullah bin Umar ini juga seorang perawi hadis. Masya Allah. Karena beliau senantiasa ngikut kemana Rasulullah pergi, maka beliau pun banyak mendengar. Nggih mboten ibu-ibu? Iya. Dan beliau termasuk seorang perawi hadis. Masya Allah. Jadi zaman dulu tuh para sahabat itu luar biasa loh dalam mendidik anak-anak. Mereka banyak menitipkan anak-anak mereka kepada guru terbaik. Dan tidak ada guru terbaik di zaman Rasulullah SAW kecuali baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita ikuti jejak para sahabat. Apa yang bisa kita ikuti? Cari guru terbaik untuk anak-anak kita. Lihat di mana, misalnya ada guru nih di Indonesia, guru Al-Quran, cari yang terbaik. Ada guru agama, cari yang terbaik. Ada sekolah, cari sekolah yang terbaik. Itu bagian dari perjuangan orang tua dalam menemani buah hati. Merinding loh Bu. Kalau kita sudah mencarikan jalan yang terbaik dalam menuntut ilmu agama seperti Umar mencarikan Abdullah bin Umar majlis terbaik yaitu majlis Rasulullah SAW, kelak nanti Bu, ya Allah, saya tuh nggak bisa bayangin ya. Orang tua yang sudah berjuang tiap hari mengantarkan anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Kemudian selesai anaknya 30 juz dengan perjuangan ya. Maka besok Allah tuh nggak tidur. Besok di akhirat Bu, orang tua ini akan Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Orang-orang yang dia melihat orang tua yang dimuliakan karena sebab anaknya telah menghafal Quran pasti akan iri. Tapi sudah tidak ada lagi waktu untuk kembali ke dunia. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa anak-anak yang hafal 30 juz dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka kelak ia akan memakaikan pakaian kemuliaan untuk kedua orang tuanya. Jadi para sahabat tuh paham banget hadis ini, maka mereka tuh berjuang membawa anak-anak mereka ke halaqah-halaqah ilmu, membawa anak-anak mereka ke tempat-tempat yang mana di situ ada ilmu. Karena perjuangan orang tua diantaranya menghantarkan buah hatinya ke dalam majlis ilmu. Masya Allah. Jadi sekali lagi ya ibu-ibu, kita hidup tuh di dunia cuma sebentar. Ketika Allah memberikan kepada kita amanah seorang buah hati, maka jagalah amanah ini. Kan kita hari ini lagi belajar, amanah itu berat. Amanah itu adalah sebuah titipan dari Allah yang kelak esok kita akan mempertanggungjawabkannya bersama. Apa di antara amanah yang Allah berikan? Anak. Ya. Coba kalau kita tengok bersama ya teman-teman. Para sahabat Abu Bakar dititipi anak apa mboten Abu Bakar? Ya. Siapa anak-anaknya Abu Bakar? Laki-laki. Hah? Asma perempuan. Laki-laki. Ayo ibu-ibu. Ayo ibu-ibu belajar lagi nih. Anaknya Abu Bakar. Masih ingat enggak? Abdullah. Ada. Anaknya Abu Bakar Abdullah. Umar. Abdurrahman. Kalau Abdurrahman itu yang satu ibu dengan Asma. Kebalik. Abdurrahman satu ibu dengan Aisyah. Kalau Abdullah satu ibu dengan Asma. Abu Bakar tuh punya istri lebih dari satu. Nah, kemudian Umar punya anak namanya Abdullah juga. Utsman punya anak nggak dalam riwayat? Utsman ada, tapi bukan dari Ruqayyah dan dari Ummu Kulsum. Utsman punya anak. Kemudian Ali punya anak nggak? Punya. Ali punya anak. Jadi keempat-empatnya punya anak semua. Masya Allah. Dan mereka berlomba-lomba mendidik anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang saleh. Dengan cara apa? Didekatkan dengan majelis ilmu. Itu diantara yang bisa kita lakukan. Ibu-ibu, kata Imam Syafi'i ya, kalau kau tidak bisa mendidik anakmu dengan Al-Quran, maka titipkanlah anak-anakmu di majelis Al-Quran. Titipkanlah anak-anakmu di pendidikan-pendidikan yang mana di situ belajar Al-Quran. Nah, ini sebagai sarana yang telah Allah berikan dan kita bisa melakukannya. Ya. Jadi kalaulah misalnya Bu, kita ini terlambat dalam belajar, tidak boleh berputus asa. Kita cari guru terbaik, kita cari lembaga terbaik, kita titipkan anak-anak kita di majlis-majlis Quran, di majlis-majlis ilmu, maka Allah akan muliakan anaknya dan juga kedua orang tuanya. Masya Allah. Baik, jadi itu sosok Abdullah bin Umar, itu sosok yang cerdas.
Terbukti apa? Suatu hari ketika Rasulullah SAW bertanya ada pohon apa gitu ya, yang dia tuh diumpamakan seperti orang-orang beriman, semuanya bermanfaat. Maka Abdullah bin Umar kala itu tahu jawabannya adalah kurma. Tapi beliau di samping cerdas juga beradab, tahu diri. Nah, di sekelilingku nih orang-orang dewasa nih, saya malu ada para senior gitu ya. Diamlah Abdullah bin Umar. Jadi ibu-ibu, Masya Allah ya, Abdullah bin Umar nih di samping beliau orang yang cerdas, ikut dengan Rasulullah SAW kemanapun Rasulullah berada, juga beliau tawadhu, rendah hati. Beliau tahu posisi beliau itu ada di mana. Oh, di situ ada para senior nih, maka beliau beradab. Beliau tidak mengucapkan jawaban kecuali setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, Masya Allah. Dan ketika Rasulullah SAW akhirnya menjawab bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon kurma, barulah Abdullah bin Umar berkata kepada Umar, wahai abati. Para sahabat itu rata-rata memanggil ayahanda mereka dengan panggilan abati. Rata-rata. Luqman juga memanggil panggilan kepada ayahnya dengan panggilan abati. Abati itu lebih lembut daripada abi. Ya. Abati ayahku, tapi panggilan yang lebih lembut. Ya. Maka kata Abdullah bin Umar, wahai abati, saya tahu jawabannya. Apa jawabannya, wahai anakku? Kurma tadi. Loh, kenapa kamu nggak jawab, kata Umar. Kan biasanya kalau orang tua tuh pengennya anaknya tuh semuanya apa? Semuanya disegerakan gitu ya. Anaknya pengen terlihat lebih baik. Tapi Abdullah bin Umar mengatakan, tidak bisa saya jawab wahai abadi, karena di situ masih ada orang-orang yang lebih senior. Masya Allah. Coba Bu, kalau ibu lihat ada anak kecil, dia pintar tapi dia beradab. Ada orang dewasa datang salaman gitu ya, kita tuh takjub gak tuh? Ya, Masya Allah. Di balik anak kecil ini orang tua siapa gitu ya yang ada. Masya Allah. Dan saya pun alhamdulillah menemui beberapa anak yang seperti itu. Jadi tanpa kita minta suruh salaman tuh datang ketik-ketik, Assalamualaikum Ustazah. Saya pernah ada panitia mau jemput itu ya. Tanpa saya minta, dia salaman sama saya, dia juga salaman. Panitia yang jemput tuh disalami semuanya. Masya Allah. Saya langsung alhamdulillah nih anak. Tanpa kita komando dia sudah salaman. Wallahu ta'ala alam. Apakah itu mungkin kebiasaan juga dari ustadzah yang bagian penerimaan? Kan biasanya tiap hari ada ustadzah yang menerima. Dan yang namanya guru anak-anak itu pahalanya gede, besar pahalanya. Kenapa pahalanya besar? Ia bisa membiasakan kebiasaan yang baik kepada anak-anak. Masya Allah. Siap ibu-ibu jadi guru TK semua? Guru TK itu pahalanya besar. Ya, kalau ada yang jadi guru TK boleh melamar ke saya, boleh melamar ke Ustazah Fat. Ya, silahkan. Baik, di sini disebutkan, mari kita kembali. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Lihat, apa kata Abdullah bin Umar? Saya tuh mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Sami'tu, kalau di dalam kitab atau dalam pelajaran ilmu hadis itu lebih kuat daripada qala. Jadi kata-kata sami'tu itu lebih kuat. Kenapa? Karena sami'tu itu dia mendengar langsung, bukan kata orang, bukan kata orang. Jadi orang yang langsung ada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baik, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar? Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in. Lihat, kullukum artinya semua. Kullukum itu masing-masing dari kalian. Berarti kan semuanya adalah ra'in, para pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, ini yang berat nih. Ini di garis bawahi. Setiap dari kalian pemimpin, dan setiap dari kalian akan mempertanggungjawabkan apa yang ia pimpin, apa yang diamanahkan kepadamu. Subhanallah. Lihat ibu-ibu, kita sebagai hamba Allah ada beberapa tanggung jawab yang kelak kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah tanya kepada kita, apa di antaranya? Kewajiban kita sebagai hamba Allah itu amanah. Besok Allah tanya, bagaimana salatmu, bagaimana puasamu, bagaimana apa yang berkaitan dengan haknya Allah, zakatmu, bagaimana hajimu, semua tanya. Dan kita juga berkewajiban untuk mentaati Rasulullah SAW. Besok Allah tanya kepada kita, karena kita sudah dipilih menjadi umat terbaik. Umat Islam adalah umat terbaik. Berarti ketika kita diberikan amanah oleh Allah menjadi orang Islam, artinya
kita diminta untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan besok kita mempertanggungjawabkan. Tidak ada alasan ibu-ibu. Kalau sampai ada orang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, kenapa engkau melakukan apa-apa yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Kemudian dia beralasan, karena saya nggak tahu. Allah tanya lagi, apakah di sekitarmu ada majelis ilmu? Pasti tanya. Dia akan mengatakan, ada ya Rasulullah, saya rumahnya dekat teras Quran, misalnya ya. Kenapa engkau tidak mendatangi majelis ilmu? Jadi yang namanya orang ketika sudah ada majelis ilmu, sudah ada ustadz, sudah ada ustadzah di situ, maka tidak bisa dijadikan sebagai hujjah saya tidak mengetahui. Ya. Kita semuanya berkewajiban menuntut ilmu. Maka dari itu yang namanya menuntut ilmu agama itu hukumnya apa, Bu? Wajib. Karena dengan kita menuntut ilmu agama, kita tahu apa yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, apa yang tidak kita lakukan. Dan ini demi mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga diberikan amanah oleh Allah. Pertama tadi menjadi hambanya Allah. Yang kedua menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini umat terbaik, ya. Kemudian kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah amanah, yaitu waktu. Allah tanya ke kita, waktu itu amanah ibu-ibu. Kenapa sih kita diberikan kehidupan? Agar kita beribadah kepada Allah. Setiap detik Allah tanya kepada kita, untuk apa kau habiskan waktumu? Zaman sekarang itu banyak ya, saya lihat orang-orang gak punya kerjaan, saking bingungnya mau ngapain, banyak di antara mereka itu akhirnya melarikan diri dengan nge-games. Betul? Baru kemarin saya lihat ada seorang, suami saya kenal, kata suami saya semoga Allah berikan hidayah kepadanya, seorang bapak-bapak, bukan lagi anak muda, bapak-bapak, ya. Dari kami mau ke tempat seseorang, kami datang ya, lewat itu bapak itu lagi ngegame. Kan biasanya kalau ngegame kan posisinya sudah ketahuan ya. Sampai kita mungkin ada sejam, kita pulang masih juga seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Jadi sekarang tuh banyak orang-orang menghambur-hamburkan waktunya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Juga apa misalnya ibu nyekrol HP terlalu lama. Itu juga sesuatu yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Daripada kita bingung ngapain, mending baca Al-Quran. Daripada kita bingung ngapain, mending lihat resep masakan. Ya, untuk ibu-ibu. Kenapa? Karena kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla bagaimana kondisimu ya ketika engkau diberikan amanah untuk menjadi seorang istri. Masya Allah. Baik, apalagi ibu-ibu? Waktu Allah itu adalah amanah dan berat. Ya, waktu ini berat karena setiap detiknya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada amanah dan kita itu harus bisa memimpinnya, yaitu harta. Nah, ini penting juga nih. Harta suami ataupun harta kita yang kita dapatkan dari usaha yang kita ikhtiarkan, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh kita. Dan kita wajib untuk menggunakannya kepada hal-hal yang Allah ridhai. Besok ditanya. Ibu-ibu nih kadang, saya bilang apa? Kadang. Saya kemarin juga baru tahu, saya nggak tahu kecuali kalau nggak dikasih tahu oleh seseorang. Waktu itu tanggal berapa? Tanggal 11 bulan 11. Kami tuh butuh waktu itu ini sikat gigi elektrik untuk putri saya Aisyah, kan giginya diperbaiki oleh dokter gigi. Dokter giginya bilang ke saya, "Ustazah, beli sikat gigi elektrik itu loh. Ini mumpung tanggal 11 bulan 11 katanya, tanggal cantik." Memang kenapa Bu Dokter? Tanggal cantik banyak diskon Ustazah gitu. Oh iya, coba Ustazah buka toko oren. Saya baru tahu, oh tanggal 11 itu ternyata banyak diskonan. Nah ibu-ibu tuh kadang lihat tanggal cantik sudah kalap belanja tuh. Wah ini nih gitu ya. Ini nih, tet keranjangnya udah penuh. Giliran keranjangnya udah penuh bilang ke suaminya, "Ya say, tolong transferin." Nah ini dia lupa bahwa apa yang dikeluarkan itu termasuk dari bagian yang kelak dipertanggungjawabkan di akhirat. Masya Allah. Saya punya jamaah ibu-ibu, Masya Allah ya, subhanallah, beliau tinggal di Surabaya. Beliau pernah cerita ke saya, "Ustazah, sejak saya menuntut ilmu," kata beliau bilang ke saya, "sejak saya menuntut ilmu agama dan saya tahu beratnya hisab dan saya tahu beratnya pertanggungjawaban," kata beliau,
Saya itu sekarang kalau mau beli baju mikir 1000 kali. Kata beliau, saya tuh sudah sejak COVID itu sudah nggak beli baju baru. Sudah, saya mau memanfaatkan baju yang ada aja. Kata beliau, Masya Allah. Itu beliau yang berkata kepada saya. Bahkan saya sekarang sudah nggak tertarik lagi tuh dengan tas-tas berindit-berindit, katanya gitu ya. Sudah cukup. Jadi sejak beliau belajar ilmu agama, tahu ada hisab, tahu akan adanya perhitungan, pertanggungjawaban. Sudah, akhirnya Allah palingkan. Itu ilmu yang bermanfaat tuh begitu. Betul. Ilmu yang bermanfaat tuh yang seperti itu. Ketika tahu ilmu, ia langsung amalkan. Masya Allah. Dan tidak semua orang diberi ilmu yang bermanfaat. Kita tahu ada hisab, tapi tetap kita menumpuk pakaian. Kita tahu ada hisab, tapi kita tetap menumpuk harta. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi saya tuh suka, Bu, kalau tinggal. Kenapa saya bilang ke suami, Bi, kapan yuk kita keluar lagi yuk, gitu ya. Kenapa istriku? Saya suka. Kenapa? Karena kalau tinggal di luar tuh, Bu, kita itu udah bener-bener kayak orang asing. Mau beli piring aja, nambah piring, nanti juga pulang ke Indonesia. Betul. Nanti juga pulang ke Indonesia, ngapain beli piring banyak-banyak? Sudah, beli piring ya seadanya. Berapa penghuni rumah? Ada 4. Ya udah, beli nampan aja 1. Sudah, cukup. Ya. Jadi ketika kita berada di negeri orang tuh justru itu yang membuat akhirnya kita nyetap untuk membeli barang-barang yang nanti tidak bisa dibawa pulang. Sudah. Yang kita beli itu hanya sekedar kitab. Itu pun nanti kan kita bawa pulang, ya. Dan bagi barang-barang yang rupanya itu tidak bisa dibawa pulang, ya nggak usah kita tambah. Itu tuh ada rasa itu. Tapi beda ketika di Indonesia, ya. Beda ketika di Indonesia itu ada apa? Butuh buat tamu. Cuma adanya begitu. Nanti ada tamu banyak, gitu. Ada rasa begitu. Nanti bagaimana? Jadi kayaknya biar selamat, saya bilang ke suami ya, yuk kita antar anak-anak belajar keluar aja yuk. Biar kita punya baju ya sudah maksimal 3 sudah, toh itu yang dipakai terus gitu. Jadi ingat, Bu, bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkan, termasuk harta. Masya Allah, ini ngeri lah. Apalagi kalau harta tuh bukan dikeluarkan kemana, tapi dari mana. Wah, itu lebih dahsyat lagi. Dari mana? Istri solihah tuh yang gini loh, yang bisa bilang begini ke suaminya. Masya Allah ya, jago deh ibu-ibu kalau sudah bilang begini ke suaminya. Ya, Mas, yang apalah terserah. Saya lepaskan engkau bekerja, ya, Masya Allah. Dan bawalah harta yang halal ke rumah. Kita bisa bersabar atas apa yang tidak ada di rumah. Tapi saya dan anak-anak gak bisa bersabar kalau yang kau bawa pulang itu bukan harta yang halal. Masya Allah. Ada ibu-ibu yang begitu? Ada? Siapa yang tiap hari begitu kalau suaminya mau kerja? Hah? Enggak tiap hari. Apa, Bu? Doain, tapi enggak bilang begitu ke suami. Siapa yang sudah pernah bilang begitu ke suami? Hah? Mbak tiap hari? Pernah. Diingatkan, sering-sering diingatkan, karena kadang yang namanya suami itu kadang lupa. Ya. Oh, mau beli, mau belok kiri, ingat istriku juga nggak minta neko-neko, dia cuma minta harta yang halal. Masya Allah. Dan itu bagian dari ikhtiar kita agar suami kita membawa harta yang halal. Baik, jadi Masya Allah ya ibu-ibu, setiap kita pemimpin, dan diantara amanah yang diberikan oleh Allah adalah amanah harta, dan itu cukup berat. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, al-imamu ra'in. Lihat ibu-ibu, imam, pemimpin, baik itu pemimpin sebuah negara ataupun pemimpin di sini sebuah umat, sebuah kaum, ya. Dia bisa diartikan pemimpin yang dia, kalau di Arab itu ada qabilah. Itu juga sama pemimpin. Dan qabilah itu, suku itu biasanya punya pemimpin yang disegani oleh pengikutnya. Ini termasuk imam. Ya, al-imamu ra'in. Seorang imam, dia adalah seorang pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang ia pimpin, terhadap rakyatnya. Jadi yang namanya jadi pemimpin tuh harusnya nggak boleh jadi rebutan tuh, Bu. Kalau orang sudah paham tentang ilmu agama, nggak ada yang mau jadi pemimpin. Berat. Ditanya rakyatnya, kenapa? Kata Allah nanti, kenapa ketika kau memimpin engkau malah tidak menyuarakan kebenaran? Ayo, apa yang nanti dijawab? Ya kan? Kenapa ketika engkau memimpin ada rakyatmu yang kelaparan? Jadi kalau pemimpin itu benar,
maka tidak ada yang namanya pemimpin tuh hidupnya enak, nggak ada. Yang ada pusing mikirin rakyat. Umar bin Khattab ketika beliau jadi pemimpin nggak bisa tidur. Kalau malam keliling melihat keadaan rakyatnya. Itu Umar. Ya Allah, semoga nanti suatu hari kelak ya kita akan mendapatkan pemimpin seperti Umar, insyaallah. Dan ingat ibu-ibu, dalam kaidah itu tidaklah Allah memberikan seseorang itu pemimpin yang baik kecuali rakyatnya harus baik dulu. Itu kaidahnya. Jadi kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, kaidah kita nih, jangan terlalu terburu-buru mendemo pemimpin. Jadilah rakyat yang baik dulu. Karena kalau rakyatnya sudah baik, maka Allah pasti akan berikan pemimpin yang baik. Masya Allah, Masya Allah. Dan kepemimpinan yang terbaik adalah kepemimpinan di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu menjadi seorang pemimpin. Tidak ada pemimpin yang terbaik di dunia ini kecuali baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang pemimpin setelah Rasulullah SAW. Ketika rakyatnya memilih Abu Bakar dan Rasulullah SAW juga memilih Abu Bakar untuk menjadi penggantinya, Abu Bakar tuh nangis, Bu. Ya, yang ada nangis, bukan malah hure-hure. Kalau sekarang pemimpin dia menang dalam sebuah pemilu, yang ada nangis apa ketawa, Bu? Ketawa katanya ya. Pesta malah. La haula wala quwata illa billah. Abu Bakar tuh nangis. Abu Bakar nangis sampai jenggotnya basah dan dia berkata kepada rakyatnya, "Wahai rakyatku, tolong ya, saya meminta kepada kalian, kalau saya ternyata ketika memimpin ada sesuatu yang tidak baik, tolong tegur." Masya Allah. Itu Abu Bakar. Begitu pula Umar, begitu pula Utsman, begitu pula Ali. Mereka tuh sebenarnya tidak gila jabatan. Kalaulah bukan karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mereka nggak mau jadi pemimpin. Ya, Masya Allah. Dan mereka terkenal menjadi pemimpin-pemimpin yang adil. Dan di antara pemimpin yang adil, contohnya dibaca ya ibu-ibu, PR. Baca biografi Umar bin Abdul Aziz. PR. Baca biografi Umar bin Abdul Aziz. Itu sosok pemimpin yang adil. Masya Allah. Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Umar. Masya Allah. Baca bagaimana kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz memimpin, tidak ada satupun yang kelaparan. Sampai serigala yang biasanya bertengkar dengan kambing, dia bisa tidur satu tempat. Dia bisa tidur satu kandang. Dan waktu itu para penggembala bertanya, siapa kiranya yang memimpin negeri ini sampai Allah jadikan serigala dan kambing rukun, gitu ya, Masya Allah. Kenapa? Karena mereka dikasih makan, sudah kenyang. Kenapa orang itu sering teriak? Kenapa orang itu sering bertengkar? Kenapa hewan itu suka bertengkar? Di antaranya karena lapar, karena tidak diberikan haknya. Masya Allah. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini sosok yang benar-benar ketika memimpin rakyatnya itu memimpin dengan penuh keadilan. Dan akan datang busyroh, kabar gembira buat ibu-ibu semuanya. Akan datang seorang pemimpin umat Islam yang akan memimpin dengan adil, yakni Imam Mahdi. Nanti ya datang. Beliau akan datang ke dunia ini. Maka ketika nanti datang Imam Mahdi nih, Bu, ya barangkali kita kan tidak tahu kapan keluarnya Imam Mahdi, ya kan? Barangkali kita masih hidup, keluarlah Imam Mahdi. Imam Mahdi namanya siapa? Namanya Muhammad. Bapaknya siapa? Abdullah. Ya. Dan kalau Imam Mahdi datang, maka Rasulullah SAW mengatakan yang bisa berbaiat. Ya. Dan Imam Mahdi ini akan memimpin bumi ini secara adil. Sampai esok nanti tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah Bunda Najmi. Jadi kan nanti besok kalau pas Bunda Najmi ya, hidup di zamannya Imam Mahdi mau sedekah tuh bingung. Ya, orang nolak, nggak mau, saya sudah cukup, nggak mau, saya sudah cukup, nggak mau, saya sudah cukup, nggak ada yang terima. Sudah semuanya cukup. Masya Allah ya. Kita nggak tahu kapan itu ada, tapi yang jelas ibu-ibu, ketika Palestina berperang dengan Israel, ketika Sungai Efrat itu sudah debit airnya sudah berkurang, itu tanda kiamat sudah mulai berdatangan. Ya, jadi kita ini kalau kita sadar, kita nih hidup sudah berada di penghujung, ibu-ibu. Ya, sudah dekat dengan kiamat, tapi kita nggak sadar. Di antara tanda kiamat itu apa sih sebenarnya? Diutusnya Rasulullah SAW, itu sudah tanda kiamat. Dan Rasulullah hidup berapa abad yang lalu, ibu-ibu?
Berapa? 14 abad yang lalu. Dan kita sudah berada di penghujung. Jadi jangan sampai terlena dengan dunia, karena kita semuanya sudah dekat dengan kiamat. Baik. Nah, tadi ya PR-nya Umar bin Abdul Aziz. Dan imam yang adil tuh Bu, nanti di antara salah satu orang yang mendapatkan naungan di akhirat nanti. Kan ada 7 golongan tuh. Di antara satu dari 7 golongan itu adalah imam yang adil. Masya Allah, pemimpin yang adil. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, besok tuh seorang pemimpin yang adil akan diberikan oleh Allah bonus. Bonus diberikan naungan ketika tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sudah tahu siapa 7 golongan itu? Ibu-ibu kira-kira yang bisa ibu-ibu lakukan yang mana tuh? Imam yang adil kan tidak bisa, karena kan pemimpin kan laki-laki kan. Oke, nggak bisa, sudah di backlist, sudah nggak bisa. Yang kedua, istri yang taat pada suami. Nggak ada Bu. Sebentar. Istri yang taat pada suami nanti masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Masya Allah. Ya, semoga Bu Eni nanti bisa masuk surga ya, dari pintu manapun yang dikehendaki. Apalagi yang kedua? Satu-satu ya Ibu. Mana? Hah? Itu masuk surga tanpa hisab. Bukan 7 golongan ini. Ayo. Hah? Sebentar, satu-satu. Yang kedua adalah seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Itu takmir masjid tuh Bu ya, kalau dia ikhlas, benar-benar niat ya bahwa saya berada di sini, ataupun bukan takmir masjid, dia berada di rumah tapi bergantung hatinya dengan masjid, itu dapat tuh naungan ya. Kemudian yang ketiga, orang yang bersedekah dan sedekahnya itu sembunyi-sembunyi. Tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya nggak mengetahui. Tapi bukan secara real, ibu-ibu mau sedekah, saya mau dapat naungan Allah. Tangan kirinya dikebelakangin, tangan kanannya sedekah. Itu bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah dia memberi sesuatu kepada orang lain dan orang lain tidak mengetahui bahwa dia yang memberi. Itu yang dimaksud tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak mengetahui. Terus apa lagi? Yang keempat. Oh, ini nih Ummu Qurrata bisa nih. Orang yang mencintai karena Allah, bukan di jalan Allah, karena Allah. Jadi Ummu Qurrata bisa bilang ke siapa Ummu Qurrata? Yang sebelahnya siapa namanya? Mbak Kris bilang, uhibbuki fillah ya Mbak. Ya, sudah dicatat. Kalian mencintai karena Allah. Nah ini nih, Masya Allah. Yang kelima siapa Bu? Yang kelima ada? Yang diajak berzina. Laki-laki yang ditolak kalau diajak berzina. Oh, seorang pemuda yang dia di depannya ada wanita tuh. Wanitanya cantik, wanitanya banyak duit. Kan sekarang banyak laki-laki yang akhirnya tidak tahan dengan godaan wanita. Wanitanya beruang. Beruang padahal ya, bukan manusia ya. Tapi dia senang dengan wanita tersebut ya, karena uangnya. Nah itu tuh zaman sekarang zaman aneh Bu ya. Harusnya kan laki-laki yang bekerja. Zaman sekarang justru banyak laki-laki yang tergiur dengan wanita-wanita beruang ya. Jadi dia wanitanya sudah beruang, cantik, ditawari berzina, laki-lakinya nggak mau. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Dia akan mendapatkan naungannya. Kemudian yang keenam, siapa lagi? Yang keenam ada lagi. Di masjid dan beribadah selalu hanya kepada Allah. Sampun, tadi ya. Ada lagi? Siapa lagi nih 2 ini? Siapa Mbak? Seseorang yang dia di malam hari dia bangun menangisi dosa-dosanya. Jadi Ummu Qurrata bangun jam 2, sholat, ya Allah, saya banyak dosa, nangis ya. Itu tuh, Masya Allah. Air matanya tuh jadi saksi di akhirat nanti. Masya Allah. Ibu-ibu pernah gak sih seumur hidup begitu? Jangan dibilang-bilang ya. Ibu-ibu pernah? Pernah, alhamdulillah. Ya, kalau pernah semoga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan naungan Allah. Yang ketujuh apa toh? Ada yang ingat enggak? Apa yang ketujuh ya? Yang belum apa tuh? Ibu-ibu ada yang ingatkan? Apa yang ketujuh? Kok saya lupa, apa ibu-ibu yang ketujuh?
Imam yang adil udah. Sudah, pemuda yang tumbuh. Hah? Sudah. Yang menangis sudah ya 7 ya. Berarti sudah 7 ya ibu-ibu? Yang apa? Nih, ulangi lagi ya. Apa Mbak Mia tadi? Imam adil. Kemudian yang kedua, orang yang saling mencintai karena Allah. Yang ketiga, pemuda yang terpaut hatinya dengan masjid. Yang keempat, pemuda yang diajak berzina dia nggak mau. Karena apa? Karena takut kepada Allah. Yang kelima, orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Yang keenam, orang yang dia meneteskan air mata. Terus yang ketujuh apa tadi? Tadi yang ya ta'alaq bil masjid itu beda. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Nah, itu ya. Termasuk pemudi ya ibu-ibu. Jadi kalau ada anak perempuan dia mentaati Allah, termasuk di dalamnya. Insya Allah, Masya Allah. Kenapa? Realnya? Contoh, ibu punya anak perempuan. Anak perempuan ini ibu didik, didekatkan dengan agama. Kemudian setelah itu misalnya dia menghafal Al-Quran. Berarti kan dekat dengan Allah. Setelah menghafal Al-Quran dia mengamalkannya. Mengajar, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang ada di dalam Al-Quran, maka ini termasuk dalam ketaatan kepada Allah, gitu ya. Dan busyra, kabar gembira bagi ibu-ibu yang memiliki anak yang mengajar. Ketika anaknya mengajar, ibunya dapat pahala. Betul, ibunya dapat pahala tanpa dia ngajar, dapat pahala. Kenapa? Karena ibunya yang memberi makan anak ini ketika dia berproses dalam menghafal Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah, semoga Allah mudahkan. Amin. Baik, kita lanjut ya. Kemudian di sini warrajulur ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Nah, ini dia nih, ibu-ibu mesti bilang nanti ke suaminya, "Yah, ini loh ya, seorang laki-laki tuh dia pemimpin di keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti." Jadi laki-laki itu berat, Bu. Berat amanahnya. Kelak ditanya oleh Allah bukan hanya dirinya, tapi nanti keluarganya. Anak istrimu seperti apa? Ibumu seperti apa? Itu ditanya. Ya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi laki-laki sejati itu laki-laki yang dia bukan jalan sendiri, tapi dia ingat keluarganya mau dibawa kemana. Dia ingat menyelamatkan anak gadisnya. Seorang ayah yang baik adalah ayah yang mampu menjadi ayah yang salih bagi anak-anaknya. Seorang suami yang baik adalah suami yang dia mampu menjadi teladan bagi istrinya. Maka dari itu, yang namanya suami itu bukan hanya memberikan nafkah secara lahir saja, tapi ia pun harus memberikan nafkah kepada istri. Dan diantara yang harus diberikan oleh para suami adalah ilmu. Ingat, seorang istri berhak mendapatkan ilmu agama. Kalau suaminya bisa memberi, minta kepada suaminya. Seorang istri berhak untuk belajar. Kalau suaminya bisa memberi, minta kepada suaminya. Kalau enggak, minta waktu untuk belajar. Kalau suaminya belum mengizinkan untuk keluar, cari belajar dari dalam rumah, sekarang sudah banyak. Ya. Jadi itu adalah hak seorang istri. Masya Allah. Dan seorang suami itu, ibu-ibu, seorang suami yang baik itu adalah suami yang dia tahu kewajiban sebagai sosok seorang suami dan memberikan haknya kepada para istrinya. Subhanallah. Baik. Kemudian wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Wah, ini kita nih. Perempuan nih, al-mar'ah, kita nih, Bu. Kita itu bertanggung jawab di rumah suami kita. Jadi artinya seorang istri ideal itu istri yang dia bisa menjaga rumah suaminya. Rumah suaminya nggak dijual, ya. Rumah suaminya dirawat. Rumah suaminya dijadikan baiti jannati, rumahku, surgaku. Dan seorang istri
ia pun bertanggung jawab untuk memberikan ketenangan kepada suaminya. Jadi kalau suami ibu-ibu tuh betah di rumah, artinya itu ciri ibu sudah salihah. Tapi Ummu Qurrata, ini Ummu Qurrata mana? Kalau suami kita belum betah di rumah, maka kita evaluasi diri kita. Ustazah, saya juga nggak betah di rumah. Yo, itu juga evaluasi diri kita. Perempuan yang terbaik adalah perempuan yang betah di rumah. Ya, kalau perempuan sudah betah di rumah, dia jadikan rumahnya baiti jannati, maka suaminya pun betah. Berikan servis terbaik kepada suami kita. Servis terbaik ya Ummu Qurrata. Ya. Coba ibu-ibu, biar suami betah di rumah tuh masakin masakan yang enak. Ibu-ibu belajar facial gimana tuh, mijit gimana caranya. Ibu-ibu, saya tuh sampai detik ini belum dapat jawaban. Biasanya kalau perempuan kan ada tempat treatment untuk perempuan itu ya. Saya tuh belum dapat yang mentreatment laki-laki tuh laki-laki. Nggak ada, jarang. Di Jogja ada nggak? Nggak ada kan? Ada. Di mana tuh? Itu ada laki-laki. Ada satu kamar terapisnya laki-laki juga. Laki-laki. Oh, masya Allah. Selama ini akhirnya saya yang belajar. Saya yang belajar bagaimana memijit. Ya. Dan itu betul, itu bagian dari servis kepada suami kita. Ibu-ibu di sini ada yang bisa mijit? Ada, alhamdulillah. Asal pijit, hati-hati. Karena kalau asal pijit bisa jadi suaminya demam. Itu efek pijitan yang salah. Ya. Jadi, masya Allah. Ya. Servis yang terbaik itu ibu-ibu adalah benar-benar kita melayani suami kita. Coba kalau kita lihat ya ibu-ibu, orang tua zaman dahulu, mereka itu sibuk di rumah, iya nggak ibu-ibu? Mbah-mbah itu ada nggak yang dulu berkarir kantoran? Nggak ada. Mbah-mbah tuh sibuk di mana, Bu? Dapur, menyiapkan masakan yang enak. Suaminya datang dari sawah, kemudian dia beliau mengangkat nasi, memberikan makanan, monggo makan bareng. Wah, itu nikmat banget. Zaman sekarang banyak ibu-ibu yang nggak mau ribet. Ya, datang waktu makan, nunul, datang makanannya. Padahal kita itu ibu-ibu, subhanallah. Walaupun Ustazah berarti syarat jadi istri harus bisa masak. Enggak juga. Tapi kan beda ketika kita bisa masak dan kita berikan kepada anak dan suami. Anak-anak kita ketika kita jauh, pasti anak-anak kita bilang ini, Bu, kangen masakan ibu, gitu kan. Itu seneng gak kita? Masa anak kita mau bilang ini, Bu, kangen masakan titik gitu ya. Kan gak enak juga. Nah, jadi mau gak mau kita pun harus bisa masak. Ya, masya Allah. Dan itu diantara tanggung jawab kepada rumah. Minimal masak, Bu. Kalaupun bebersih, ada yang mau bantu, silakan. Ya, baik. Dan tanggung jawab kita di rumah tuh berat. Masalahnya apa? Bukan hanya suami yang diurus, tapi anak-anak pun itu menjadi tanggung jawab kita dan suami kita. Banyak sekarang anak-anak yang dia nggak yatim, masih ada ayahnya. Dia nggak piatu juga, masih ada ibunya. Tapi seakan-akan kehadiran ibu dan ayahnya itu kehadirannya seperti ketiadaannya. Jadi nggak dirasakan oleh anak-anak. Di antara tugas kita dalam menemani buah hati kita adalah menjadi pendengar yang baik. Ingat, Bu, anak-anak tuh butuh didengarkan. Anak tuh butuh didengarkan. Kalau anak-anak kita dari luar, kita tanya, Nak, tadi apa yang kamu lakukan di luar? Biarkan anak-anak kita cerita. Dan itu tanggung jawab kita. Ketika kita berada di rumah suami kita, maka di antara tanggung jawab adalah mengurus anak-anak kita. Termasuk ibu-ibu nih, saya pesan ya, para ibu-ibu yang diberikan amanah anak suaminya dibawa ke rumah kita. Misalnya, ada seorang ibu yang dia nikah dengan seorang laki-laki. Laki-laki nih bawa anak dari istrinya yang dulu. Maka anak ini tanggung jawab siapa? Kalau dibawa oleh suaminya ke rumah kita, tanggung jawab kita juga. Ya, kan kadang ada tuh, saya pernah dapat curhatan, Ustazah, saya tuh kok ini ya di rumah tuh ada anak kandung, ada anak bawaan suami. Tapi kok saya tuh merasa kayaknya nggak adil, kata beliau. Nggak adil ketika memperlakukan anak kandung sendiri dengan anak bawaan dari suami. Padahal besok ditanya sama Allah. Ya, ketika anak suami itu dibawa ke rumah, artinya ibu-ibu, Allah sudah menitipkan amanah kepada kita.
Berbuat adillah kepada anak-anak, walaupun itu bukan anak kandung kita. Kenapa? Karena ketika suami membawa anak itu ke rumah, berarti suami telah mempercayai kita untuk bisa mendidiknya. Dan Allah tuh zat yang maha adil. Dan Allah tuh zat yang gak tidur. Kalau anak suami kita salih, anak suami kita salihah, maka kita pun dapat pahalanya. Ya gitu ya Bu ya. Jadi gampangannya tuh gitu. Gak usah banyak berpikir. Ya, baik. Kemudian di sini wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, ini dia nih. Khadim. Khadim tuh rewang, pembantu. Itu juga dia menjadi seorang yang diberikan amanah oleh tuannya. Maka jadilah seorang rewang, seorang pembantu yang bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan. Masya Allah. Dan ibu-ibu tahu, jangan pernah kita remehkan seorang rewang, seorang pembantu. Bisa jadi amal solih mereka itu jauh lebih baik daripada kita. Saya di rumah itu alhamdulillah wa syukurulillah ibu-ibu ada Allah berikan kepada kami ya rewang. Masya Allah untuk puasanya tuh beliau bisa puasa sehari enggak. Masya Allah. Bisa puasa Daud. Masya Allah. Dan yang paling makjub lagi ke saya tuh begini. Ketika suatu hari di awal-awal dulu beliau bekerja pertama kepada kami tuh beliau bilang ini. Kalau manggil saya Bu Ustazah, ya terserah. Beliau mau manggil apa silahkan. Bu Ustazah, boleh nggak saya izin kalau masakan udah selesai semua, saya salat duha. Ah boleh, monggo silahkan. Saya bilang izin ibu-ibu. Dan saya lihat Masya Allah salat duhanya istiqomah. Di mana kita? Orang yang diberikan amanah menjadi seorang rewang saja tahu kewajiban dia kepada Allah. Kita yang kadang diberikan harta yang berlimpah masih malas untuk sholat duha, masih malas untuk berpuasa. Ya Allah, saya malu di hadapan Allah. Jadi mulai sekarang kita nggak boleh yang namanya merendahkan rewang atau orang-orang yang berada di bawah kita. Bisa jadi ia lebih baik di hadapan Allah. Bisa jadi dia duluan yang masuk surga karena amal-amal sholih yang ia lakukan di hadapan Allah. Ya, kita semua itu sama Bu. Di hadapan Allah itu sama. Nggak ada yang bisa membedakan kecuali takwa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah merendahkan orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Setiap diri kita itu saudara. Setiap kita dan orang lain itu saudara. Iman yang menyatukan kita semuanya. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita semuanya bisa masuk ke dalam surganya. Baik. Kemudian terakhir di sini disebutkan wa hasibtu an qad qala war rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan perawi berkata, aku mengira beliau bersabda, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam harta bapaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Maksudnya kadang seorang ayah dia memberikan warisan kepada anaknya, kepada anak laki-lakinya. Nah, anak laki-laki ini tidak menggunakan warisan yang diberikan ayahnya dengan cara yang tidak baik, bukan dengan berfoya-foya. Masya Allah ya. Kalau kita meninggalkan anak-anak yang baik tuh Bu. Saya tuh kemarin ada info cerita jamaah. Saya tuh kadang sering dapat cerita dari jamaah. Justru di situ saya dapat ibrohnya. Jadi ada kakak beradik yang dapat warisan dari orang tuanya. Orang tuanya meninggal dunia. Nah, beliau berkata kepada saya, Ustazah, boleh nggak? Kita kan sudah dibagi tuh harta warisan. Untuk saya sekian, untuk kakak saya sekian, untuk adik saya sekian. Nah, kemudian di antara kita tuh sepakat ngobrol. Kalau dari harta warisan sebagiannya kita buatkan masjid, diwakafkan harta dari warisan yang telah dibagi, terus dibangunkan masjid, niatnya untuk orang tua kita, boleh nggak Ustazah? Oh boleh banget. Masya Allah, itu namanya anak yang baik, anak yang berbakti. Gak dimakan semua harta warisannya, tapi disisihkan untuk kedua orang tuanya. Dan pahalanya ngalir Bu, sampai tuh. Jadi di antara pahala yang bisa, di antara amalan yang bisa kita lakukan demi bakti kita kepada orang yang sudah meninggal, itu bersedekah dengan atas nama si mayit. Dan itu sampai. Ya. Ini anak-anak solih loh, Masya Allah. Hikmah ketika kita punya anak solih, kalau kita bagi warisan, mereka tidak menggunakannya untuk jalan-jalan yang tidak baik. Kalau anaknya tidak solih Bu, warisan dibagi yang ada apa? Habis berfoya-foya.
digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Masya Allah. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.